Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi hari ini kami dari Guru Olahraga akan menyampaikan program, yaitu rencana tindak lanjut kita selama melaksanakan diseminasi PKG PJOK. Kami akan melaksanakan sebuah program yang akan kami sampaikan ke Bapak Ibu guru sekalian untuk diimbaskan nanti juga ke anak didik kita. Jadi program kita di sini berjudul yaitu penguatan profil pelajar Pancasila melalui permainan tradisional Gobak Sodor. Ya, latar belakangnya yaitu permainan tradisional semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Sport Education Model atau selanjutnya kita sebut dengan SEM sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. Tujuan program ini yaitu Sport Education Model untuk membangun jiwa dan raga, yaitu yang pertama melestarikan permainan tradisional Gobak Sodor, meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan kelincahan siswa, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, permainan tradisional seperti Gobak Sodor semakin jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Padahal permainan ini memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Oleh karena itu, kami memilih Gobak Sodor sebagai tema proyek kami. Nah, ini adapun langkah-langkah dan capaian yang kita harapkan ke depannya untuk peserta didik. Jadi yang pertama itu melestarikan permainan tradisional Gobak Sodor, yaitu dengan langkah-langkah yang pertama kita akan lakukan sosialisasi kepada siswa tentang sejarah dan makna permainan Gobak Sodor, mengintegrasikan permainan ini ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pembelajaran olahraga. Yang ketiga, mengadakan lomba Gobak Sodor antar kelas atau antar sekolah. Yang keempat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan bermain Gobak Sodor. Yang terakhir, dokumentasi dan promosi kegiatan melalui media sosial atau media lokal. Setelah itu, capaian yang diharapkan yaitu pemahaman siswa terhadap nilai budaya yang terkandung dalam Gobak Sodor, meningkatnya minat siswa dan masyarakat terhadap permainan tradisional, dan Gobak Sodor tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Selanjutnya yaitu yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan, dan kelincahan siswa. Jadi langkah-langkahnya, melakukan latihan rutin dengan variasi gerakan yang ada dalam Gobak Sodor, memberikan pembelajaran teknik bermain yang baik, cara berlari, menghindar, dan menghalang, menyusun program evaluasi keterampilan motorik sebelum dan setelah kegiatan. Terus capaian yang diharapkan, peningkatan keterampilan motorik kasar seperti koordinasi gerak tubuh, siswa lebih cepat dalam bergerak dan responsif terhadap situasi permainan. Kelincahan siswa meningkat melalui permainan yang melibatkan banyak gerakan dinamis. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Yaitu langkah-langkahnya, menjelaskan aturan permainan secara jelas dan menegakkan sportivitas selama permainan berlangsung. Menanamkan pentingnya kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Memberikan apresiasi kepada siswa yang menunjukkan sikap jujur, sportif, dan bertanggung jawab. Capaian yang diharapkan, siswa bermain secara sportif tanpa kecurangan, meningkatnya kesadaran siswa terhadap pentingnya kerjasama dalam tim, siswa belajar bertanggung jawab atas perannya dalam permainan. Yang keempat, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu mengaitkan nilai-nilai dalam permainan Gobak Sodor dengan dimensi-dimensi pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global. Dan menciptakan suasana bermain yang mendukung sikap saling menghargai dan toleransi, serta memberikan refleksi setelah permainan untuk mendorong siswa memahami nilai-nilai yang diterapkan selama bermain. Capaian yang diharapkan terwujudnya siswa yang mampu bekerja sama dengan baik atau bergotong royong, siswa dapat menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang positif, karakter siswa yang lebih kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan untuk selanjutnya itu struktur dan program
struktur program dan mitra. Jadi untuk yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pak Kadek ini. Terima kasih Bu Arista. Baik, saya akan melanjutkan untuk struktur program dan mitra. Di sini program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobak Sodor, di mana fase A atau kelas 1 dan kelas 2 sebagai supporter dalam pelaksanaan SEM. Kemudian fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4 sebagai pengisi acara pembuka dan penutup dalam pelaksanaan SEM. Kemudian untuk fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 sebagai pemain dalam olahraga tradisional Gobak Sodor, sedangkan kelas 6 sebagai penyelenggara pertandingan olahraga tradisional Gobak Sodor. Kemudian penanggung jawab tetap kepala sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar 27 Smart yang terdiri dari guru kelas, guru mapel, dan guru mapel dalam pengarahan publis. Mitra dan wali kelas dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta, dan pihak lain yang berasal dari murid. Total waktu pelaksanaan adalah 112 JP atau 6 bulan atau per 1 semester. Kemudian kapasitas yang dimiliki, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Murid yang berjumlah 670 orang, masing-masing kelas akan mengirim perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, official, penonton, dan pengisi acara saat pembukaan dan penutup. Dengan rincian sebagai berikut: fase A kelas 1 dan kelas 2 sebagai supporter dalam pelaksanaan SEM. Fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4 sebagai pengisi acara pembukaan dan penutup dalam pelaksanaan. Kemudian fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 sebagai pemain dalam olahraga tradisional Gobak Sodor, sedangkan kelas 6 sebagai penyelenggara pertandingan olahraga tradisional Gobak Sodor. Sekolah juga memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan Gobak Sodor. Kemudian sekolah juga memiliki jaringan internet yang baik. Nah, rencana evaluasi di sini satu yaitu metode evaluasi, yaitu observasi langsung, mengamati jalannya kegiatan, latihan, pertandingan, dan interaksi tim. Kedua, melihat antusiasme siswa dalam berpartisipasi. Kemudian kuesioner dan survei. Kuesioner untuk siswa, guru, dan orang tua mengukur kepuasan dan dampak program. Kemudian penilaian hasil, penilaian keterampilan motorik siswa sebelum dan sesudah program. Kemudian penilaian sikap, yaitu kerjasama atau sportivitas melalui pengamatan guru dan teman sebaya. Adapun wawancara dengan kepala sekolah, guru PJOK, dan siswa untuk mendapatkan umpan balik yang mendalam. Dokumentasi, analisis portofolio berupa video, laporan, presentasi hasil proyek. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan evaluasi selama proyek berlangsung, observasi aktivitas siswa dan dokumentasi setiap tahapan program. Pasca proyek, yaitu 1. Evaluasi akhir setelah pertandingan Gobak Sodor minggu terakhir semester. Kemudian kuesioner dan survei dilakukan dalam waktu seminggu setelah acara puncak. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam evaluasi yaitu guru, PJOK, dan wali kelas yang bertanggung jawab dalam observasi dan penilaian langsung. Kemudian kepala sekolah bertugas untuk memantau keseluruhan program dan mengevaluasi dukungan sistem sekolah. Dan pihak fase C sebagai penyelenggara, mereka juga dilibatkan dalam evaluasi logistik dan proses kegiatan. Adapun pelibatan orang tua untuk memberikan umpan balik melalui survei atau wawancara. Kemudian yang keempat, alat pengumpulan data berupa angket digital atau Google Form,
untuk survei siswa dan orang tua. Kemudian format observasi, lembar cek untuk memantau keterlibatan dan interaksi siswa. Portofolio sebagai dokumentasi hasil kerja siswa berupa video, laporan, dan presentasi. Kemudian video atau foto dokumentasi untuk memvisualisasikan kegiatan sebagai bukti evaluasi. Yang kelima, laporan dan tindak lanjut, yaitu penyusunan laporan, laporan evaluasi berisi data, analisis, dan rekomendasi untuk program berikutnya. Dan tindak lanjut, memperbaiki kekurangan dalam program berdasarkan hasil evaluasi, menjadikan Gobak Sodor sebagai program berkelanjutan di sekolah, dan mengembangkan ide-ide baru untuk integrasi permainan tradisional dengan pembelajaran lintas mata pelajaran. Nah, kemungkinan tantangan di sini, tantangan pada peserta didik, perbedaan tingkat kemampuan, kurangnya minat siswa, kesulitan dalam kerjasama satu tim. Tantangan pada guru, keterbatasan pemahaman tentang model SEM, beban kerja tambahan, kurangnya pemahaman mengintegrasikan teknologi. Yang ketiga, tantangan pada fasilitas dan sumber daya, di mana keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan dana, cuaca, dan kondisi lapangan. Yang keempat, tantangan dalam partisipasi orang tua dan komunitas, di mana minimalnya dukungan orang tua, kurangnya kemitraan dengan pihak eksternal. Yang kelima, tantangan pada jadwal dan koordinasi, keterbatasan waktu, kesulitan koordinasi antar fase. Dan tantangan pada evaluasi dan monitoring, kesulitan menilai aspek karakter, kurangnya dokumentasi yang komprehensif. Nah, adapun strategi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah satu, pelatihan dan pendampingan guru, di mana mengadakan pelatihan sebelum proyek untuk memastikan guru memahami model SEM dan cara mengintegrasikan teknologi. Yang kedua, pendekatan motivasi kepada siswa, yaitu menyediakan door prize atau sertifikat untuk meningkatkan minat siswa dalam berpartisipasi. Nomor tiga, manajemen waktu yang efektif, menyusun jadwal yang integrasi dengan kegiatan akademik sehingga tidak mengganggu pembelajaran lainnya. Yang keempat, kerjasama dengan komunitas dengan mengundang komunitas lokal atau alumni untuk berperan sebagai pendukung atau sponsor program. Kemudian yang kelima, mengadakan alternatif sarana, yaitu memanfaatkan barang-barang sederhana atau daur ulang untuk menggantikan peralatan olahraga yang kurang. Yang keenam, teknologi dan kreativitas, yaitu menggunakan alat digital untuk mendokumentasikan kegiatan dan mengevaluasi secara efisien. Baik, demikian rencana tindak lanjut yaitu program olahraga tradisional Gobak Sodor yang saya dan Bu Arista buat. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau kritikan atau tambahan dari program yang telah kami buat, saya persilakan. Baik, apakah ada dari teman-teman guru yang ingin bertanya tentang kegiatan atau program yang telah kami buat? Yang persilakan. Ya, silakan untuk Bu Novi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ada pertanyaan sedikit terkait dengan tantangan yang dihadapi. Nah, tadi itu saya lihat pada poin kerjasama ya, tantangan dalam partisipasi orang tua dan komunitas. Nah, di situ minimalnya dukungan orang tua dan kurangnya kemitraan dengan pihak eksternal. Nah, dari strategi yang dijelaskan tadi, untuk menghadapi tantangan melibatkan orang tua di sini belum disampaikan. Mungkin ada strategi yang Bapak dan Ibu bisa sampaikan untuk bagaimana untuk melibatkan kontribusi orang tua dalam menjalankan program ini. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Bu Novi atas pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, nanti kita tampung, kita sekalian jawab untuk pertanyaannya. Silakan Bu. Silakan berdiri. Terima kasih atas waktunya. Baik, ini dalam pemaparan yang saya evaluasi dari Bapak Didi dan Bu Dokter, saya perhatikan dari tadi materinya sangat bagus. Kemudian ada beberapa yang masih belum yang pahami, yaitu tentang permainan tradisional, tentang permainan gerobak sodor. Nah, jadi di sini dia akan menanyakan seperti apa permainan gerobak sodor tersebut, mohon dipaparkan, kemudian jumlah pemainnya berapa orang, karena ini menyangkut tentang pembelajaran PJOK, permainan tradisional. Jadi setidaknya yang bisa sedikit memahami nanti setelah dipaparkan, dan bisa di kelas yang ikut membantu untuk memberikan materi yang akan selain Pak guru olahraganya memberikan kelas, bisa setidaknya yang sedikit membantu untuk menjelaskannya. Jadi yang mohon di sini seperti apa penjelasannya, mohon dijelaskan. Terima kasih Bu Wayan atas pertanyaannya. Ya, mungkin kalian yang jawab atau ada yang bertanya lagi? Sudah nih. Untuk soal pertanyaan yang pertama itu tentang kemungkinan tantangan. Tantangan dalam partisipasi orang tua atau komunitas. Mungkin Bu Nurdin bisa bantu menjawab. Ya, di sini sedikit saya jelaskan ya. Jadi tentang tantangan dari kurangnya dukungan dari komunitas atau dari orang tua. Kalau dari orang tua sudah pastinya kita sangat membutuhkan dukungan dari orang tua. Salah satunya mungkin untuk memberikan motivasi kepada anak didiknya agar lebih aktif belajar, mengikuti pembelajaran di sekolah. Selain itu juga terkadang kita juga meminta bantuan dari orang tua ketika melaksanakan sebuah program, tapi kita merasa kekurangan sarana prasarana dan apa, itu kita meminta masukan dari orang tua. Ya. Dan untuk komunitas, jadi di sini juga kita melaksanakan mengundang komunitas lokal, misalnya bidang seperti biasanya kita kan di desa dengan aparat desa dengan yang lain juga. Jadi kita bekerja sama, meminta bantuan bagaimana seharusnya kita bergerak ke depannya untuk bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah biar lebih baik lagi di pelaksanaan program kita. Jadi itu. Nah, sebagai pendukung atau bisa juga sebagai sponsor, itu yang kita inginkan dari komunitas lokal ataupun dari orang tua. Seperti itu Bu Novi. Ya, terima kasih. Dan untuk Bu Wayan tentang permainan gobak sodor, tadi saya sudah jelaskan sebenarnya sedikit tentang pembagian tugasnya nanti pada saat pelaksanaan. Ya, ini pembagian tugas di sini yang terlibat itu adalah seluruh wali kelas dan mapel. Jadi program ini akan berintegrasi dengan kegiatan P5 Bapak Ibu di kelas. Jadi dalam satu semester kita akan mengadakan P5 yang berupa tadi, yaitu SEM permainan tradisional gobak sodor. Ya, jadi dengan pembagian tugasnya di fase A, kelas 1 dan kelas 2 itu hanya sebagai supporter. Ya, kelas 1 kelas 2 sebagai supporter. Jadi mungkin tugasnya selama satu semester itu anak-anak dilatih menjadi supporter yang baik. Mungkin kalau hanya berlatih sebagai supporter kan gampang, tinggal menyoraki ya. Nah, mungkin di situ nanti kita akan membuat seperti baliho. Anak-anak bisa menggambar baliho sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing pada saat proyek itu berlangsung. Jadi kelas 1 dan kelas 2 menyiapkan balihonya, mau mendukung timnya siapa. Nah, itu yang dilaksanakan. Dan kelas 3 dan kelas 4, kebetulan Bu Ayan kan guru kelas 3. Nah, itu sebagai pengisi acara pembukaan dan penutupan. Mungkin kelas 3 dan kelas 4 bisa memilih perwakilannya, mungkin pembukaan. Oh, saya mau pembukaannya mau menyediakan tari-tarian atau apa, pertunjukan apa, itu silahkan. Itu tugas di kelas 3 dan kelas 4. Dan di kelas 5, yang kelas 5 yang bertanding.
yang main, yang kelas 5 itu yang main. Jadi kelas 5 lah yang kita latih gobak sodor. Tidak semua kita latih gobak sodor. Yang kita latih hanya kelas 5. Jadi yang bermain itu hanya kelas 5 A, B, C, dan D itu misalnya. Ya. Dan untuk anak kelas 6, di sini kita siapkan mereka menjadi panitia. Ya, panitia pelaksanaan. Kita dulu olahraga hanya sebagai pendampingnya saja. Kita melatih mereka selama sekian 6 bulan itu. Jadi di minggu terakhir di semester itu kita akan mengadakan perlombaan ini. Nah, ketika kita sukses mengadakan perlombaan di antar kelasnya mereka, kita kemungkinan semester depannya proyek kita apa? Mengadakan perlombaan antar sekolah seperti itu mungkin ya. Jadi itu dari saya, Bu Ayang, bisa diterima? Ya. Oh iya ya. Oke. Ya, jumlah pemain menang dan ya. Kalau sedikit tentang gobak sodor, itu adalah permainan yang sudah sering sekali kita laksanakan dari dulu ya. Gobak sodor kalau di Bali itu namanya megale-gale. Ya, megale-gale. Jadi pemainnya itu ada 5 orang. 5 orang, baik itu boleh bebas ya, boleh putri saja, putra saja, atau bergabung putra putri, itu tidak masalah. Jadi 4 orang pemain yang menjaga sebagai penjaga ya, penjaganya itu yang ke kanan dan ke kiri ada 1 orang, dan sebagai selodor kalau kita bilangnya, kalau zaman ini ya di gale-gale itu sebagai selodor. Jadi dia bisa bergerak dari depan ke belakang. 4 orang menjaganya samping kanan kiri. Ada 4 garis. Dan regu yang menyerang ada 5 orang ini berusaha melewati garis-garis itu tanpa tersentuh oleh penjaga. Penjaga harus berdiri di garisnya. Ya, jadi dia tidak boleh menyentuh penyerang itu. Jadi kalau penyerang itu kena sentuh, timnya mati. Tapi kalau yang penyerang itu bisa lewat sampai belakang dan balik lagi ke depan, dia menang, dapat poin 1. Kalau semakin banyak temannya yang bisa lewat tanpa disentuh, terus dikalikan poinnya sekian. Itu metode untuk mencari pemenangnya. Ya, jadi satu grupnya ada 5 orang. Ya. Oke. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh iya, beda. Kalau bola kasti lebih banyak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, jadi karena sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, untuk tindak lanjutnya kemungkinan nanti kita akan mengadakan lagi pelatihan. Misalnya kan di sini Bapak Ibu belum terlalu memahami model SEM itu seperti apa. Di kegiatan kombel kita yang berikutnya kemungkinan kita akan lebih membahas tentang apa sih itu model SEM ya. Jadi kita akan membahas lebih mendalam tentang SEM. Setelah Bapak Ibu memahami lebih mendalam tentang SEM, kita akan berusaha membuat jadwal kegiatan. Jadi kegiatannya biar terjadwal, dia dalam 1 semester itu apa saja yang akan kita laksanakan seperti itu. Dan untuk hari ini kita sampai di sini saja penyampaian untuk programnya. Untuk kedepannya kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa langsung ditanyakan kepada saya atau ke Bapak Guru Olahraga, bisa Pak Bagus atau Pak Yudinya untuk pelaksanaannya. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan Om Santi Santi Satu.